ke-85, I love you through the dark from the light. Semuanya menunggu baby sadar. Hanan dan Ningningrum plus Dijah yang sedang menepuk-nepuk pipi baby yang masih tinggal di rumah itu. Pak Kiai dan Bunyai menemui yang lain. Karena keluarga juga kerabat anggota tim yang lain masih ada di area pondok. Pasti mereka menunggu Pak Kiai untuk pamit. Ada minyak kayu putih? Tanya Gus Hanan sambil berdiri dan mencari di nakas. Gus. Sudah sadar Gus? Ucap Dijah karena melihat mata baby yang mengerjap-ngerjap. Beb. Sadar Beb. Kamu tuh gak sendirian. Ada aku. Ada Ningningrum. Ada Gus Hanan juga. Ucap Dijah dengan nada lirih. Baby menangis dan Dijah memeluknya. Mas Hamad Jah. Mas Hamad. Kenapa juga suamiku yang kena? Huhuhu. Tangisnya. Jujur saja. Baik Ningningrum. Dijah dan Gus Hanan sama prihatin dan sedihnya. Tapi berhubung baby adalah istrinya. Wajar saja ia merasa jauh lebih sedih dibanding yang lain. Tenang dulu ya Beb. Aku udah konsultasi sama orang yang ahli. Salah satu gurunya Gus Malik. Kami sudah datangi beliau. Beliau hanya bilang kembalikan Hamad ke istrinya, rawat saja. Sambil didoakan. Sering-sering ngaji dekat dia dan ajak bicara. Insya Allah cepat sembuhnya. Intinya, dia itu kuat Beb. Dia bertahan. Karena dia kuat itulah dia yang diserang, dan begini jadinya. Ini bukan yang terburuk Beb. Kita tetap harus bersyukur secara fisik dia nggak apa. Dia membaik kok. Dari hari ke hari, di awal, dia mengamuk luar biasa. Besokannya sudah membaik, lalu terakhir hari ini, sebelum dia tidur dia sudah nggak ngamuk. Hanya bingung aja. Kita sabar, dan kita beri semangat. Kamu dan aku, semua yang ada di sini. Kita satu tim. Oke. Kamu sama sekali gak sendirian. Ucap Gus Hanan tegas. Memberi semangat dan kekuatan pada istri sahabatnya itu. Hanan juga merasa sedikit bersalah. Kenapa sampai Hamad yang jadi korban? Kenapa bukan dirinya saja? Semua lebih tenang saat pagi harinya. Baby dijaga oleh Gus Hanan dan Dijah malam itu. Dijah tidur di dalam bersama baby. Di kasur bawah. Berduaan. Sementara Hamad di kasur atas lalu Gus Hanan di ruang tamu minimalis baby. Beralaskan karpet biasa. Katanya ini akan dilakukan setiap hari. Dijah juga sudah diberi izin oleh Ningningrum. Plus ACC dari Bunyai juga. Agar menemani baby, Gus Hanan juga akan standby sebisanya. Kalau ia berhalangan, ia akan menyuruh orang lain berjaga just in case. Hamad. Walau dibilang linglung, tapi ia tetap menjalankan sholat 5 waktu. Bahkan saat diajak baca rotib dia bisa ikuti. Apa ini dibilang linglung? Tapi memang dia kalau ditanya siapa baby atau Dijah, atau Ningningrum ia tak menjawab. Ia hanya mau komunikasi dengan Gus Hanan. Sebuah pemandangan yang membuat baby menangis sebelum tidur. Suaminya yang terkenal cerdas dan kritis sekarang seperti ini. Dijah semalaman juga menenangkan baby. Membisikkan kata sabar. Dan istighfar. Hamad sudah sholat subuh dan selesai baca-baca dengan Gus Hanan. Jadinya pria itu juga ikutan nginep di sini. Ia seperti perawat pribadi Hamad. Dan memang hanya dia yang boleh dekat dengan pria itu. Jadinya baby sedih sendiri. Suaminya gak kenal sama istrinya. Kini Hamad sudah tidur. Setelah disuapi makanan oleh Gus Hanan. Kini baby, Gus Hanan dan Dijah duduk di ruang tamu. Memakan sarapan yang dibawakan Ningningrum tadi. Ningningrum kini pergi lagi ke pondok untuk ngajar. Entah bagaimana kabarnya kelas Banin. Pasti kacau semua. 2 pengajarnya absen lama. Kalau baby tak salah dengar. Pak Kiai jadinya turun tangan dan ngajar sendiri. Ia full mengurus kelas Banin sekarang. Gus, jadi apa sih yang terjadi di sana? Detil. Aku mau tahu. Kenapa suamiku bisa kayak gitu? Tuntut baby melas. Gus Hanan mengembuskan napasnya panjang. Sudah bukan Gus Hanan yang suka guyon lagi, atau bukan Gus Hanan yang bucin sama Dijah. Ini adalah Gus Hanan sahabatnya Hamad yang setengah mati khawatir akan temannya. Kami mencar. Aku kebetulan gak sama Hamad. Maksudnya biar konsentrasi gak ke satu titik aja dari sananya. Dan benar aja. Malah ke Hamad semua serangan baliknya. Jelas Gus Hanan.
Tapi penjelasan ini sama sekali gak membuat Baby puas, paham, atau menjadi tenang. Jauh. Malah dengan penjelasan barusan Baby bertambah bingung. Gimana maksudnya Gus? Yang biasa aja jelasinnya. Jangan pakai bahasa ilmiah. Keluh Baby. Ini gak ilmiah Baby. Balas Gus Hanan kesal. Lanjut ya, Jetty kami balas sampai di sana sudah ngerasa terserang. Lalu ya kami baca amalan lah. Wirid untuk netralin kami lagi. Lalu berdoa. Seminggu, semua masih normal. Di minggu kedua Hamad yang babak belur. Dia dihajar terus sepertinya. Dan Jetty seperti ini. Walau Baby tak paham betul, ia sudah menangkap semuanya. Mulai dari si dukun yang mudah-mudahan aja udah mati, dan warga yang sudah diamankan. Lalu, bagaimana si Rosita? Gus, lalu Rosita itu bagaimana? Dia sama gak tahunya sama kamu. Dia kami larikan ke tempat jauh. Masih bisa diakses mobil dari sana. Dekat, tapi lumayan jauh. Dia juga yang saya suruh mengkontrol beberapa warga yang janji untuk tobat. Terus ngasih pengarahan agar tidak mengulangi hal yang sebelumnya. Baby memicingkan matanya. Kenapa kok mudah sekali? Dia bisa pergi dan Hamad yang malah kena getahnya. Jangan berburuk sangka sama orang lain. Dia juga sama tak berdayanya kok. Terus sekarang gimana Gus? Lengek Baby kini memeluk di jahlak. Seperti anak koala yang sedang memeluk erat indungnya. Merengek dan berkeluh kesah. Sabar Beb. Kita rawat. Kamu juga dekatin dia. Perlahan kamu buat dia paham kalau kamu adalah istrinya. Kamu sayang sama dia. Dan dia disayangi banyak orang. Kita ada untuknya. Itu yang harus kita lakuin, plus banyak berdoa. Apalah kita ini, kalau tak ada bantuan dari Allah. Kita ini rapuh, lemah. Tak ada dah upaya. Kita kalau tak berserah, mau apa? Gak akan sanggup. Ya Gus. Tapi, Jah, gimana ini? Keluhnya lagi. Dijah mengelus kepala Baby perlahan. Sabar ya sayang. Bisiknya. Mata Dijah Jetty menerawang. Menuju sosok Ustadz Hamad dan berpindah ke Gus Hanan yang memandang lurus ke arahnya. Penuh arti dan makna. Seperti ada banyak sekali hal yang ingin diucapkan mata itu. Tapi terbentuk situasi. Sekitar jam 8, Baby mau bergerak lagi. Ia memutuskan dan membuat resolusi untuk dirinya. Tak mau seperti ini terus. Ia juga memutuskan untuk cuti terlebih dahulu di kampus. Fokusnya untuk merawat suaminya. Ia sudah meminta izin dari kampus. Dan ia diminta menghadap untuk urusan administrasi. Dan ia akan datang siang nanti. Kalau Hamad sudah makan siang dan sholat zuhur. Gus Hanan bersedia menemani Hamad selagi ia pergi nanti. Sama Dijah. Dijah juga sudah dapat izin khusus. Bisa dibilang dia dicutikan juga dari pelajaran diniyah di pondok untuk nemenin Baby. Ya sama juga dengan Gus Hanan. Mencutikan dirinya sendiri dari aktivitas pondok. Jah, aku mau bicara sebentar. Pinta Gus Hanan pelan. Dijah mengangguk dan mendekati Gus Hanan dengan wajah tertunduk. Mereka keluar sebentar dari rumah. Membiarkan Baby yang sedang mandi di kamar mandi, dan Hamad yang masih saja tidur. Jetty pria itu hanya bangun, lalu sholat. Karena anehnya ia bangun di waktu-waktu sholat saja, lalu makan, mandi. Dan sudah. Selesai. Tidur lagi. Ada apa Gus? Tanya Dijah setelah keduanya berdiri di depan jendela rumah itu. Ini mungkin akan berat, tapi kamu juga harus sabar nemenin Baby. Di kedepannya, saya juga gak akan tahu apa yang akan terjadi dengan Hamad. Sembuhnya berapa lama? Saya gak tahu juga. Jetty, ayo kita bantu dan dukung sahabat kita baik-baik. Jujur aja, saya ngerasa bersalah juga sama Hamad. Walau secara tak langsung. Sepertinya, yang Jetty target utama itu saya. Entahlah bagaimana caranya. Kok malah Hamad yang kena? Karena kan saya yang masuk ke rumahnya kala itu. Intinya saya merasa bersalah, dan kondisi Hamad yang seperti ini menyiksa saya juga. Kamu, apa kamu ridho? Mondok kamu berhenti sementara demi bantu Baby? Dijah mengangguk. Iya Gus, insya Allah. Bagus. Nanti siang kamu temani Baby ya. Urus cuti.
Siap, Gus. Terus? Masalah urusan hati. Sepertinya harus tertunda. Gus Hanan tak melanjutkan kalimatnya. Dan Dijah menunduk lebih dalam. Wajahnya memerah karena malu, dan ia sadar ini tak pantas. Mereka sedang dalam keadaan berduka. Tak pantas kan blushing malu begini. Iya, Gus. Jangan pindahkan hatimu ke siapapun. Jangan biarkan terisi oleh siapapun. Oke? Hanya aku yang dapat kesempatan utama mengisi hati kamu. Ucapan itu seperti sebuah perintah. Atau ancaman. Saya nggak kepikiran ke sana, Gus. Saya hanya fokus untuk menata hidup saya kembali. Jawaban Dijah ini template banget sebenarnya. Intinya, gak boleh ada pria yang ngisi hidup kamu. Selain saya. Ngerti? Ceke kakak, kok ngancem sih, Gus? Pokoknya gitu, Jah. Kamu dilarang keras. Sangat keras untuk dekat dengan pria manapun. Pokoknya gak boleh. Sama sekali gak boleh. Kalau sampai ada lelaki yang dekatin kamu, aku yang akan hadang. Dijah tak menjawab apapun. Ia hanya diam. Tak mengiyakan dan tak menolak ucapan itu. Setelah ini, ayo kita sabar dan kasih dukungan penuh kita. Untuk Baby dan Hamak. Dijah mengangguk mantap atas itu. Sip. Ayo masuk. Apa mau berduaan terus sama saya? Ledeknya yang membuat Dijah langsung berputar dan balik arah. Masuk lagi ke dalam rumah. Sesuai rencana. Siang harinya, setelah Hamat makan siang disuapi Baby dan sudah sholat zuhur jamahan sama Dijah, Baby dan Gus Hanan. Baby dan Dijah berangkat ke kampus. Baby akan mengurus semua urusan administratif. Tadi juga Gus Hanan memberi arahan. Bagi tugas. Dijah belanja. Baby stay di rumah sepanjang waktu biar setiap kali Hamat bangun ada Baby. Gus Hanan hanya boleh keluar kalau Hamat sudah tidur, dan tak boleh lebih dari 1 jam. Satu lagi. Semua biaya dan apapun itu yang berhubungan dengan uang, akan ditanggung oleh Gus Hanan. Dia yang mau membayarkan semuanya. Ya. Baby juga diminta memandikan Hamat. Ya gak dimandiin kayak anak kecil sih. Dia bisa mandi sendiri, tapi Baby yang bertanggung jawab atas itu. Dia yang siapkan handuk dan semuanya. Sampai memasakkan air hangat untuk mandi, mencuci bajunya juga. Wajib oleh Baby. Dengan tangan. Sambil baca doa dan sholawat. Semua makanan juga wajib dimasak Baby. Semua masakan untuk Hamat khususnya. Apapun itu, walau gak enak. Harus ada tangan Baby di sana. Juga waktu bangun tidur, mau tidur. Harus wajah Baby yang ada di depannya. Reaksi pertama Hamat melihat Baby. Datar. Ia seperti bayangan tak kasat mata di depan suaminya kini. Seperti tak dikenali sama sekali. Dan ini lebih sakit. Terasa sangat sakit untuk Baby. Ia merasa lebih baik kena omel abis-abisan daripada diperlakukan seperti ini. Tapi sekali lagi, ini karena keadaan saja. Semoga di kedepannya ia akan lebih baik, dan kembali ke momen sebelum Hamat berangkat ke desa itu. Baby dan Dijah kembali berjalan kaki menuju rumah selepas mengurus pengajuan cuti Baby di kampus. Kamu harus makan lebih banyak, Beb. Begini aja udah kurusan kamu. Ya kamu juga, Jah. Gimana ya? Kenapa kita badannya gini-gini aja? Gak ada semoknya sama sekali. Malah tambah ceking, tambah tepos. Keluh Baby. Ia berusaha membuat semuanya seperti candaan. Untuk tetap waras. Tahu gak? Katanya, kalau orang sedih itu harus nangis. Gak boleh ketawa. Kalau lucu ya gak boleh nangis. Mesti ketawa. Balas Dijah pelan. Capek Jah. Nangis terus. Tuh rasanya. Gak tahu ini kelenjar air mataku apa masih normal. Kok sulit sekali mau keluar air mata. Nangis gak harus keluar air mata juga, Beb. Udah, Jah. Di hatiku udah nangis sepanjang masa. Sepanjang waktu aku bertemu dengan suamiku dengan keadaan seperti itu. Keluh Baby lagi. Ia tadi sempat bertemu dengan Kak Ido. Yang kaget dengan alasan Baby datang ke kampus. Ia terus dikorek alasan sebenarnya. Kenapa memutuskan cuti di semester ini, padahal sudah berlangsung. Lalu Baby hanya menjawab urusan keluarga. Kak Ido memaksa mau jenguk, tapi Baby juga bersikeras menolak.
Ia seperti menyembunyikan masalah dari teman dan kenalannya di kampus, walau sebenarnya siapapun yang melihat Baby tahu kalau ia sedang dalam masalah yang sangat pelik. Sabar, Beb. Ingat, bahagia itu ada karena adanya sedih. Kalau kita hidup bahagia terus, kita nggak akan paham adanya kata sedih. Juga malam dan siang, kalau setiap hari siang, kita takkan tahu adanya malam. Konsep kehidupan, semuanya akan bergulir dengan sendirinya. Ya hadapin aja. Kita saling berpegangan tangan, menguatkan. Sama seperti dulu kamu bantu aku. Kini giliran aku yang nemenin kamu, walau tak banyak membantu. Kamu udah sangat membantu, Jah. Kalau gak ada kamu, aku gak tahu apa masih bisa waras sampai sekarang. Ya, aku merasa Mas Hamad itu seperti gak kenal aku. Tapi, setiap kali aku mau menyuapinya, atau ngasih handuk, atau setiap interaksi pertama aku dengannya, ujung bibirnya seperti bergetar. Seperti orang mau senyum, tapi gak bisa. Aneh apa enggak ya? Maksudnya apa aku ini mulai gila aja? Karena aku ngerasa melihat hal itu. Aku mengerjak dan dia datar lagi. Malah kayak orang gak kenal aku. Ucap Baby dengan suara lemas. Aku lihat. Itu tandanya. Di dalam dirinya. Dia mengenali kamu. Mungkin dia gak punya 100% kontrol atas dirinya saat ini, Beb. Makanya begitu. Alhamdulillah. Semoga semakin pesat perkembangannya. Balas Dijah dengan nada semangat. Sejujurnya, ia bohong. Ia sama sekali tak melihat bibis Hamad bergetar atau mau senyum. Ia berniat bohong untuk menaikkan spirit dan semangat sahabatnya saja. Malam ini, seperti kemarin, susunan tidurnya. Gus Hanan di ruang tamu, Baby dan Dijah di kasur bawah di ruang kamar, sementara Hamad di atas kasur. Sudah 1:30, dan Baby masih belum bisa tidur juga. Padahal tubuhnya sudah lelah minta ampun. Sepanjang hari nangis dan bekerja menghadapi dunia ini. Membuat dia lemas dan terkuras. Baby bangun. Mendekati suaminya. Ia memandangi wajah itu. Wajah yang tak pernah membuatnya bosan. Wajah yang selalu membuat dia merasakan berbagai macam emosi dan sensasi. Bibirnya, hidungnya, matanya. Semua kenangan manis. Dan awal bertemu mereka kembali terputar di kepala Baby. Mas, aku tahu kamu ada di dalam. Kamu bisa dengar aku? Atau merasakan ini? Baby menyentuh telapak tangan Hamad dengan lembut. Aku sayang banget sama kamu, Mas. Kamu tahu itu kan? Apapun yang terjadi sama kamu. Mau gelap, mau terang, mau sulit, mau senang. Aku akan terus ada di samping kamu, semampuku. Insya Allah aku akan kuat. Aku harus kuat. Demi kamu. Walaupun mungkin kamu sekarang ada di sana. Di tempat yang gelap. Sampai kamu gak ngenalin aku. Aku akan terus sayang sama kamu. Cinta sama kamu dari sini. Dari cahaya. Dari tempat seharusnya kamu dan kesadaran kamu berada. Aku akan bawa kamu. Dengan ridho Allah kembali ke cahaya. Bersama aku. Ya Mas ya Kita harus kuat. Baby mengecup bibir Hamad pelan. Lalu berbalik. Ia berusaha tidur. Ia harus tidur untuk menghadapi hari esok. Baby tak tahu. Dan tak melihat dengan matanya sendiri. Saat ia berbalik. Ada air mata yang menetes dari mata Hamad.